Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Ayu Muninggar dengan NIM 181540012 dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi dengan pembimbing Bapak Irwan Septayuda SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Service Excellence terhadap Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Menurut Utami, pelayanan prima atau yang sering disebut dengan service excellence adalah pelayanan terbaik dan juga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan keadilan. Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang masih dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan pelayanan yang belum efektif, yaitu kurangnya pegawai di bagian PTSP yang menyebabkan beberapa masyarakat pencari keadilan merasa pelayanan di pengadilan tinggi belum efektif. Kurangnya pegawai membuat sistem pelayanan menjadi tidak terkendali dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimanakah penerapan service excellence terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi masalah yang ada, yaitu pada penelitian ini, penulis hanya membahas tentang penerapan service excellence terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan service excellence terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, sekaligus mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dan dapat memahami serta mengerti secara langsung tentang keadaan yang sebenarnya di lingkungan masyarakat. Kemudian bagi lembaga peradilan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang harus diambil tentang penerapan service excellence terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Dan juga bagi akademik dapat memberikan manfaat tambahan, yaitu berupa informasi dan juga referensi, khususnya bagi mahasiswa D3 Administrasi Bisnis yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Pengadilan Tinggi Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan kode pos 30151. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, 2 wawancara, 3 dokumentasi, 4 studi pustaka, dan 5 kuesioner. Penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini mengargumentasikan dan memaparkan semua permasalahan secara rinci dan sesuai dengan fakta yang ada. Adapun pengertian dari pelayanan prima menurut salah satu ahli, yaitu menurut Freddy, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Menurut Freddy, tujuan dari pelayanan prima adalah 1. Memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik. 2. Membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun manfaat dari pelayanan prima menurut Freddy adalah 1. Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 2. Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. 3. Acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder terhadap kegiatan pelayanan. Adapun fungsi dari pelayanan prima menurut Zainal Mukaram dan Wijaya Laksana mengatakan bahwa fungsinya yaitu melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat, memenuhi dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa ada 9 prinsip pelayanan yang baik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan juga berkeadilan. Menurut Judiari, proses dan tahapan pelayanan prima adalah 1. Memancarkan segenap sikap positif kepada orang lain atau pelanggan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 3. Aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhan pelanggan. Dan 4. Ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang sudah dilayani. Adapun indikator pelayanan prima menurut Freddy yaitu 1. Reliability atau keandalan, 2. Responsiveness atau ketanggapan,
3. Tangibles atau bukti langsung, 4. Competence atau kemampuan, 5. Access atau mudah diperoleh, 6. Courtesy atau keramahan, 7. Credibility atau dapat dipercaya, 8. Security atau keamanan, 9. Understanding atau memahami masyarakat, 10. Communication atau komunikasi. Langkah awal pengadilan tinggi untuk membudidayakan jiwa melayani yaitu dengan cara menerapkan program 3S. Senyum, salam, sapa. 3S ini harus selalu diingat dan dilakukan dalam sehari-hari. Ada beberapa standar pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu layanan permohonan banding, kemudian ada layanan penyumpahan advokat, kemudian ada layanan informasi, layanan perpanjangan penahanan, layanan pengaduan, dan juga layanan permohonan izin penelitian. Ada 2 poin dari prinsip dasar pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu yang pertama, teknik dalam memberikan pelayanan dan juga sikap melayani masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Palembang mengadakan 4 pedoman dalam mengelola komplain masyarakat, yaitu mendengarkan, konfirmasi, tindakan, dan tindak lanjut. Ada 3 poin dalam etika pegawai pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu etika ketika melayani masyarakat, 2. Etika ketika berada di meja kerja atau sedang tidak melayani masyarakat, 3. Etika ketika berada di ruang pelayanan. Dalam penelitian ini, agar memahami pelayanan prima atau service excellent di Pengadilan Tinggi Palembang, penulis melakukan penyebaran kuesioner ke masyarakat yang datang dengan jumlah 35 kuesioner. Berdasarkan hasil kesimpulan penyebaran kuesioner dapat dijelaskan, yaitu 1. Reliability atau keandalan. Akibat dari kurangnya pegawai di bagian pelayanan menyebabkan lambatnya proses pelayanan yang diberikan, sehingga bisa dikatakan pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang selalu menginginkan proses pelayanan dengan cepat. 2. Responsiveness atau ketanggapan. Berdasarkan jawaban dari responden, pegawai pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang belum menjalankan indikator dengan baik. Pegawai pelayanan menurut masyarakat, pegawai pelayanan belum bisa lebih tanggap dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. 3. Tangibles atau bukti langsung. Pegawai pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang sudah memberikan fasilitas pelayanan yang sangat memadai dan melakukan proses pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman untuk masyarakat yang datang. 6. Courtesy atau keramahan. Pegawai pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang telah menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Dilihat dari penerapan 3S ini, pegawai pelayanan sudah berlaku sopan dan ramah terhadap masyarakat yang datang. 7. Credibility atau dapat dipercaya. Berdasarkan hasil kuesioner, beberapa responden mengatakan bahwa indikator credibility ini belum terlaksana dengan baik, sehingga beberapa responden merasa bahwa terkadang pelayanan yang telah diberikan belum dapat dipercaya kebenarannya. 8. Security atau keamanan. Segala macam keamanan di Pengadilan Tinggi Palembang bisa dijamin keamanannya, baik keamanan data informasi ataupun keamanan dalam lingkungan pengadilan. 4. Competence atau kemampuan. Pegawai pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang memiliki kemampuan masing-masing dalam melayani masyarakat. Namun menurut responden, pegawai pelayanan masih belum memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang, karena pelayanan yang mereka berikan terkesan lambat. 9. Understanding atau memahami masyarakat. Ada beberapa responden yang tidak setuju dengan indikator ini, karena menurut mereka, pegawai pelayanan belum bisa memahami pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. 5. Access atau mudah diperoleh. Menurut beberapa responden, pelayanan yang diberikan oleh pegawai pelayanan masih terkesan berbelit-belit sehingga masyarakat merasa sulit mendapatkan pelayanan di sana. 10. Communication atau komunikasi. Banyak dari responden setuju dengan indikator communication karena pegawai pelayanan telah melakukan komunikasi dengan baik ke masyarakat. Pegawai pelayanan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa tubuh yang baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh pihak pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan service excellent di Pengadilan Tinggi Palembang belum dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang dibuat oleh pihak Pengadilan Tinggi Palembang. Kegiatan operasional di Pengadilan Tinggi Palembang, terutama di bagian pelayanan, masih memiliki kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan lambatnya proses pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Walau seperti itu, setiap pegawai di bagian pelayanan sudah melaksanakan 2 prinsip dasar pelayanan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu teknik dalam memberikan pelayanan dan sikap melayani masyarakat pencari keadilan.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari penelitian ini adalah penambahan pegawai di bagian PTSP agar para pegawai pelayanan dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan sesuai dengan standar pelayanan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Karena jika pegawai pelayanan memberikan pelayanan dengan cepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka akan memberikan rasa puas tersendiri bagi masyarakat yang datang dalam membutuhkan pelayanan dari Pengadilan Tinggi Palembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.